Permisi Bu, kita lagi jualan kerang hijau. Belilah 5.000. Oh boleh, alhamdulillahirobbilalamin. Kerang hijau kerap menjadi makanan yang sering disantap masyarakat Indonesia. Selain rasanya yang gurih dan nikmat, kerang hijau juga dijual dengan harga yang murah meriah. Tapi pemberani, tahu nggak kalau proses mencari kerang ini tidak semudah yang kita kira loh. Kali ini saya bersama Pak Suryadi, nelayan Muara Angke, akan menuju keramba kerang hijau yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan dengan perahu. Teluk Jakarta yang sudah sangat tercemar oleh logam berat, membuat Pak Suryadi harus membuat keramba di lokasi yang jauh dari polusi. Terik matahari pagi menyapa kami. Saya, Pak Suryadi beserta Taufik pun menuju ke lokasi keramba kerang hijau. Taufik merupakan anak pertama Pak Suryadi yang kerap membantu ayahnya melaut. Oke pemberani, jadi ini hari pertama aku naik kapal nelayan ini. Aku super takut banget rasanya. Tapi ini aman banget ya Pak, aman banget. Jadi ini, aduh, aku udah gak tahu harus berkata-kata apa. Saya takut banget. Wah, saya tertarik ketika melihat Taufik sedang sibuk membuang air dari dalam perahu. Apakah perahu kami mengalami kebocoran? Kalau misalkan nih, dia ngegenang nih airnya. Iya. Gimana tuh? Bakalan ini, tenggelam. Ini emang dari mana Mas? Asal airnya? Bocor kecil ini. Oke. Sekian banyaknya mesin ini tuh gunanya untuk apa sih? Kalau ini kan buat tenggelam. Dalam gimana maksudnya Pak? Ini kan selang diambil, Hah? baru begini. Kalau kita udah posisi udah di atas nih keramba, kita buka, ini kita pasang begini. Oh, oh bapaknya nyelam pakai ginian berarti? Iya, Wow. Oh ya Pak, ini kan nyelam nih pakai kompresor. Kan bahaya nih Pak sebenarnya. ya namanya juga kita nelayan kan gitu, kalau pakai oksigen kan butuh biayanya gede. Makanya tolong diperhatiin buat nelayan, yang nelayan pakai Kompresor bukanlah alat bantu selam, terutama kompresor yang menggunakan bensin. Karena udara yang keluar telah bercampur dengan karbon dioksida yang keluar dari saluran buang. Akibatnya pun sangat berbahaya, dapat mengakibatkan kelumpuhan, tuli, hingga meninggal dunia. Walau bahaya mengintai, keterbatasan biaya membuat para nelayan seperti Pak Suryadi tetap nekat menggunakan kompresor. Sekarang kami sudah sampai di lokasi keramba tempat budidaya kerang milik Pak Suryadi. Ada banyak jerigen dengan tali-tali menjuntai ke dalam laut. Tapi di sini kerangnya udah pada kelihatan nih apa ya? Itu udah kelihatan tuh. Mm-mm. Soalnya posisinya airnya bagus nih. Iya tuh kelihatan jernih Iya, ya Pak. ikan juga kan kelihatan tuh. Kira-kira nih Bapak biasanya setiap panen dapat berapa kilo? Ya kalau kita di keramba ini ya dapat lah 200 ember, 100 ember tiap hari. Ember. Soalnya kan kelihatan posisi kerangnya kan agak banyak juga. Pak ada bulan-bulan tertentu nggak kalau lagi panen? Ya kalau lagi panen musimnya sih bulan 5, bulan 6. Bulan 5, bulan 6 Iya. itu yang lagi banyak-banyaknya ya? Ini kan berhubung kerangnya udah mengurangi, makanya nelayan jarang melaut. Dia pantas sepi ya kayak nggak ada kehidupan nelayan Iya, ya Pak ya? soalnya kan kalau percuma kalau kita ke laut, kerangnya masih kecil kan sayang. Kerang hijau termasuk mudah untuk dibudidayakan karena kerang dapat bertahan dan berkembang biak dalam tekanan lingkungan yang tinggi.
Sayangnya, kerang hijau juga mudah menyerap polusi yang ada di air. Hal ini disebabkan karena kerang memakan mikroplankton dan alga. Caranya adalah dengan memompa air melalui rongga mantelnya, sehingga kerang seakan menyaring partikel-partikel yang ada di air. Sehingga semakin tercemar lingkungannya, kerang hijau akan mencerna polutan yang ada. Aduh Pak, udah panas banget nih, kayaknya kita bisa langsung nyemplung nggak? Bisa, ntar kita sarapan dulu lah. Oh, sarapan dulu? Iya, sarapan dulu biar jangan masuk angin. Biasanya kalau ngambil nyemplung ke lautnya berapa lama Pak? 3 jam. Nggak keriput tangan? Ya biar kan dapat banyak kalau kita orang nelayan. Kalau cepet-cepetnya penghasilannya kan kurang. Ini tadi di sepanjang jalan saya lihat tuh banyak yang ngapung kayak gini, terus juga banyak ada bambu-bambu. Itu apa tuh Pak? Jadi kalau bambu sekarang penghasilan kurang. Itu kan bedanya apa Pak? Bedanya kan kalau ternak begini itu kerangnya bagus, bersih. Kalau ternak yang pakai jerigen. Kalau yang ternak pakai bambu banyak kotoran. Ya semacam kayak lumpur, tirem-tirem. Tapi produksi kerangnya sama kan? Sama. Makanya kalau yang bambu itu sebenarnya mah modalnya tuh orang tuh kada ngeluh semua. Modal gede tapi hasilnya kurang gitu. Kini saatnya beraksi. Kami pun segera mengenakan perlengkapan untuk mengambil kerang, seperti sepatu, sarung tangan, dan pelampung. Setelah mengenakan pelampung, saya menengok ke dalam laut. Ada banyak sekali kerang yang menempel di tali dan derigen. Oke, sebelum kita ngambil terumbu karang, kita harus pakai kacamata dulu guys. Udah siap? Yuk. Bersama Taufik dan Pak Suryadi, saya menyelam hingga 2 meter. Dengan kedalaman rata-rata 10 hingga 15 meter, perairan hangat Teluk Jakarta memang termasuk ideal untuk pertumbuhan kerang hijau. Berani. Aku aja, saya coba sebentar ngambil kerang ini susah banget. Kacamatanya juga di bawah. Dia tuh ngerasanya kita jadinya kayak burem banget. Jadi penglihatan kita tuh susah banget. Perjuangannya susah banget. Lanjut yuk. Karena saya tidak kuat menggunakan kompresor, membuat saya harus sering naik ke permukaan untuk mengambil nafas. Saat kerang diambil, lumpur pun banyak bertebaran, sehingga penglihatan saya sedikit terganggu. Berani bapaknya pakai kompresor itu sangat menguntungkan dia karena di bawah itu susah banget ngambilnya dan cukup butuh waktu yang sangat lama. Jadi pernafasan kita juga di bawah itu harus kuat banget. Aku aja nih yang cuma di pinggir-pinggir doang susah banget untuk nangkep kerang sedikit ini doang. Dan berani satu lagi, air laut asin banget. Kalau masuk mata langsung perih banget mata aku. Dimana kacamata renang yang bapak nelayan-nelayan ini pakai, menurut saya tidak memenuhi kriteria untuk menyelam. Karena ketika kita menyelam, kacamatanya itu memasuki mata kita, airnya masuk kacamata. Jadi ngebuat mata kita perih. Susah banget guys. Karena sudah merasa kelelahan, saya pun memutuskan untuk kembali naik ke perahu. Berani di sini yang aku rasain badan aku sebenarnya agak sensitif juga sih. Agak merah-merah tuh badan aku. Langsung merah. Masnya juga. Oh, masnya merah-merah juga.
Cuma karena dia gesekan ini kali ya Mas ya, kena kerangnya ya. Kena bulu putih. Mengangkat kerang-kerang dari laut menuju ke perahu ini juga sangat berat pemberani. Satu jaring beratnya bisa mencapai 10 kg. Setelah dirasa cukup, kami segera kembali ke daratan. Laju perahu terasa lambat karena banyaknya kerang yang kami bawa. Begitu sampai, kerang tidak langsung diturunkan. Pak Suryadi dan Taufik menginjak-injak kerang tanpa alas kaki. Emang gunanya apa Pak kalau diinjek-injek kerang? Gunanya biar hancur, biar orang ngupasnya enak. Oh, bedanya kerang yang mati sama yang hidup, bedainnya gimana Pak? Bedanya ininya kopong nih tuh, nggak ada dagingnya. Tadi kan kita ngambilnya di lautan Jakarta nih. Kalau kerang yang ada di sana tuh bisa mengandung merkuri ya? Ya kalau kita nelayan kan sebenarnya nggak ada. Nggak ada ya. Kalau nelayan. Lebih ke nyari tempat. Iya. Nyari tempatnya yang ngejauhin dari limbah Iya, ya iya, Pak iya. ya? Oke. Cantika, Aduh, Gimana? Bu. gimana di laut gimana? Seru banget sih. Waduh. Tapi capek banget, Bu. Iya. Udah biarin yang lanjut Bapak ya, yang lanjutin Ini apa Bapak. dilanjutin Bapak? Iya, kasihan namanya tuh di laut. Jadi saya langsung ganti baju deh kali Iya. ya? Oke pemberani, sekarang aku disuruh ganti baju dulu sama ibunya. Karena aku juga udah capek. Tangannya pada merah-merah, berat-berat banget. Terus lihat nih, sepatu aku isinya air semua. Dah. Ya, istirahat dulu. Setelah mandi dan berganti pakaian, saya pun merasa segar kembali pemberani. Kini saatnya untuk bergabung dengan Bu Tati dan teman-teman lainnya. Wih, lagi pada ngapain nih, Bu? Lagi pada ngupas kerang nih. Oh, ini kerang yang tadi aku ambil. Iya betul. Oh. Oke, aku bantuin ya, Bu ya. Boleh. Sebelum dikupas, kerang akan direbus selama kurang lebih 30 menit dalam drum-drum besar ini. Wah, Mas. Ini Mas yang tadi udah matang. Iya benar. Oke. Kita angkat ya. Disuruh angkat tadi sama ibu ya? Iya. Gimana nih? Ih, panas banget, Mas. Di sini. Itu Masnya nggak kepanasan kalau cuma dikit gitu? Nggak apa-apa. Satu. Ah, berat banget. Aduh, Ya. berat banget. Pemberani, ini berat banget, terus panas banget juga. Padahal aku baru keluar. Nih, kaki juga kena asap-asap dari bekas bara-baranya. Jadi ini perlu hati-hati banget ya, Mas ya? KB. Wah, ini airnya panas banget ya, Mas ya? Banyak banget nih. Segini banyaknya kita kupasin juga, Mas. Pemberani, ini kita juga punya tips nih. Kalau mau ngupas kerang, kata Masnya, habis direbus, kita kasih air biasa aja. Jadi gampang dan mudah biar kita juga nggak kepanasan ngupasnya. Setelah disiram dengan air, saya dan Bu Tati langsung mengupas kerang yang akan dijual. Kalau sebanyak ini tangan bakal sakit gak sih, Bu? Ya lumayan kalau awal kita baru ngupas itu sakit tangan. Tapi kalau udah kebiasaan udah nggak sakit lagi. Ini kan banyak nih, Bu. Ibu-ibu di sini yang ngupasin kerang juga nih sama kayak kita. Berarti mereka profesinya juga sama nih. Sama. Nelayan gitu di Sama sini. nelayan. Karena ini mata pencariannya ibu-ibu di sini. Kalau satu godogan ini kan harga 30.000. Dan itu pun ya kita sampai 2 jam 3 jam. 3 jam. Dapat hasil cuma 30.000. 30.000 tuh berapa kilo yang Itu dijual? satu godogan. Satu tadi. godokan
Yang tadi segede itu? Iya betul. 30.000 Bu? 30.000. Waktu zamannya ibu baru ngupas, harganya 1.200 perak Satu godokan. Bu. satu godogan. Kenapa Jadi makanya Bapak? ibu hampir 20 tahun usaha kayak gini. Setelah kerang-kerang ini dibersihkan, saya pun lanjut menitri kerang untuk diolah dengan bumbu kuning. Dibersihin biar kotorannya nggak ada. Karena habis itu kita pasak bumbu kuning. Habis dibersihin, ntar direndam 2 kali, langsung kita rebus. Sementara itu, saya dan Pak Suryadi mulai menyiapkan bumbu kuningnya. Bawang kita masukin, Oh berarti ada bawang. ada bawang merah, Oke. masukin bawang putih, kemiri, cabai. Pak, kebanyakan saya nggak biasa Hah? ngulik banyak-banyak. Dari- Sedikit-sedikit dulu Oh Pak. jadi sedikit-sedikit Iya. ya. Ini. Widih, kayaknya Bapak ini udah jago banget nih. Ngulek-ngulek dalam berbumbuan ya Pak ya? Iya, Berarti semuanya penting nih apa ya penting. bumbu-bumbu ini? Ntar kalau ini tambah lagi kalau udah halus. Oke, Bisa nggak? bisa dong. Selanjutnya, Bu Tati akan menumis bumbu hingga aroma wangi menguar di udara. Sedap. Jadi biasanya penghasilan sehari untuk jualan kerang ini berapa Bu? Kalau misalnya jualan kerang yang udah dibumbuin gini Bu? Tergantung ibu penjualannya. Kalau banyak ya lumayan. Kalau penjualannya sedikit ya gimana sih? Namanya orang jualan kan Iya. ada surutnya gitu kan. Ada laris manisnya gitu kan. Kadang-kadang ya sedihnya kalau nggak ada yang beli itu. Ya muter-muter dulu gitu kan. Iya. Biasanya Ibu jualan di daerah mana Bu? Di kota-kota juga bisa ibu ya, kadang kalau di bagian sini masih sepi kan nggak mungkin setiap hari kita beli di situ, terus barangkali kan ada bosennya kita keliling lagi yang lain yang ada bumbunya. Emang bumbunya di luar. Bumbunya di luar nih. Berarti kita harus Nah, makan ada- dari luar ya Bu? nah, Enak banget Mbak Berani. gimana rasanya Kak? Enak banget. Ini nagih sih harusnya banyak yang beli sih Bu ini. Ya mudah-mudahan ya. Amin. Setelah kerang bumbu kuning jadi, saya dan Bu Tati langsung berjualan di sekitar Pluit, Jakarta Utara. Jika biasanya banyak kerang hijau dijual dengan gerobak, saya bersama Bu Tati menjualnya menggunakan baskom berukuran besar. Mbak mau beli nggak kerangnya? Permisi Bu, kita lagi jualan kerang hijau. Belilah 5.000. Oh boleh, alhamdulillahirobbilalamin. Ini hari Bu ya Bu. Ini senang banget ya Bu. Centang. Udah aduk-aduk dulu Pak. Insya Allah. Ngicip-icip dulu. Lagi. Setelah ada pembeli pertama, langsung ada beberapa orang yang mau membeli kerang kami. Saya berharap agar kerang dagangan kami cepat habis. Alhamdulillah nih Bu udah habis kerangnya ya ampun. Iya. Iya Aku Neng. capek banget. Terima kasih Ibu banyak seneng ya. Ibu jangan capek-capek juga kalau kayak gini. Ya alhamdulillah. Aduh capek banget Bu saya tapi Kerja keras kita menghasilkan habis Iya, jualan kita ya. alhamdulillah ya Bu. Jadi aku nggak expect banget nih bakal habis dong yang tadi kerang aku masak sama Bu Tuti. Aku seneng banget. Dan masyarakat di sini juga ternyata antusiasnya dengan kerang hijau juga cukup tinggi ya Bu. Mereka pada suka sama kerang hijau. Jadi insya Allah ya Bu, kalau kita jualan lagi nanti bakal ramai juga yang beli. Amin. Yaudah pemberani, aku sama ibunya mau lanjut pulang dulu ya. Udah capek banget nih kayaknya dari pagi sampai malam kayak gini kita belum pulang. Dan alhamdulillahnya udah habis. Terbayar sudah lelah yang kami rasakan karena dagangan Bu Tati sudah habis terjual. Kami pun kembali menuju rumah untuk sejenak beristirahat. Ya walaupun capek seharian dari subuh, Bapak, Ibu, dan Neng juga
ikut-ikut membantu jualan. Dari awal ibu punya anak 1 sampai ibu punya anak 3, ya hasil jerih payah jualan kerang. Berarti ibu sama bapak emang dari lama banget, udah berapa tahun Pak jadi nelayan? Kalau masalah jadi nelayan dari kelas 5 Dari kelas 5 SD Pak? SD. Sampai bapak ketemu jodoh sama ibu di Jakarta ini, di Muara Angke ini, kasih keturunan 3 anak. Ya tetap seperti ini namanya kita jiwa nelayan ya. Kalau kita kan sebenarnya enak jadi nelayan. Kalau kita kan kalau udah nelayan kan udah penghasilannya kan udah ketahuan. Berangkat subuh jam 10 udah datang ke darat. Makanya kita enak jadi nelayan. Emang bapak penghasilannya berapa Pak kalau boleh tahu dalam sehari? Ya kalau sehari ya nggak hilang 200.000. 200.000 kalau kerangnya banyak hampir 500.000. Penghasilan dari bapak, penghasilan dari ibu nikmatin aja lah. Insya Allah ada hikmahnya. Barangkali besok, lusa kan Amin. dikasih rezeki sama yang Maha Kuasa lain lagi gitu kan. Terima kasih Ibu udah Sama-sama, ngajarin Neng. aku proses dari nyari, terus juga masak, terus bersihin kerang. Jadi aku tahu gimana kehidupan ibu. Harusnya aku juga lebih bersyukur Bu. Adapun ntar Neng ke depannya jadi orang yang punya derajat tinggi, ingatlah orang-orang di bawah seperti ibu, karena Neng juga sejarahnya membantu orang seperti ibu mencari uang nggak gampang. Oke Bu, ini aku Ya, kasih Neng. ke Ibu penghasilannya. Iya, terima kasih. Semoga Neng. bermanfaat ya Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Neng, ya. Iya. Oke, pemberani. Jadi seperti yang dari tadi pagi saya jalanin, proses dari mencari kerang, terus saya turun ke laut sama Pak Suryadi dan anaknya. Itu saya ngerasain capek banget dan resikonya sangat tinggi sekali. Tapi yang tadi ibu bilang penghasilannya itu tidak seberapa, tapi kita yang orang-orang hanya bisa menikmati saja rasa kenikmatan kerang, padahal kita tidak tahu ada campur tangan banyak warga di sini yang memiliki penghasilan dari pekerjaan kerang hijau ini. Berani coba kalau berani.